freeintromusic.com layout track. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatia Adini, mahasiswa Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dengan mata kuliah Politik Timur Tengah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Talal, dan ini adalah video presentasi saya yang akan membahas tentang dinamika politik Mesir. Baik, di video ini saya akan sedikit menjelaskan dinamika politik Mesir. Nah, sebelumnya teman-teman udah yang tahu belum apa itu negara Mesir? Nah, jadi negara Mesir ini adalah negara sosial demokrasi yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden, dan secara geografis negara Mesir ini merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara. Nah, jadi dengan adanya keberadaan negara Mesir ini memiliki arti penting bagi dunia internasional karena kebudayaan Mesir ini menjadi tolak ukur perkembangan kebudayaan di dunia. Keberuntungan itu tidak terlepas dari wilayah Mesir yang merupakan gerbang penghubung tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa, sehingga stabilitas keamanan di Mesir ini perlu dijaga demi terciptanya ekonomi kawasan Timur Tengah. Dan selain itu, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, seperti halnya Muhammad Husni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama 5 periode, yaitu sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Muhammad Anwar Sadat. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih itu Ikhwanul Muslim. Nah, jadi Ikhwanul Muslimin ini merupakan salah satu organisasi yang mampu membaca aspirasi masyarakat sekitar, sehingga platform dan gerakan dakwah yang dikemukakannya tidak terlepas dari masyarakat. Bahkan tidak hanya dalam wilayah itu saja, melainkan lebih luas lagi, seperti memasuki wilayah sosial dan politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna bahwa Ikhwanul Muslimin ini tidak menafikan gerakan sosial politik. Ia hanya diperuntukkan untuk memperbaiki umat saja. Nah, jadi eksistensi Ikhwanul Muslimin ini dalam perjalanan politik di Mesir juga sangat strategis, di mana mereka ikut terlibat dalam perjuangan revolusi era Gamal Abdel Nasir, yang dimana pada saat itu mereka berhasil menumbangkan Raja Farouk dan ikut serta dalam mengubah bentuk pemerintahan yang ada di negara Mesir. Nah, selain itu juga pengaruh dari Ikhwanul Muslimin terhadap politik domestik Mesir dari kerajaan menjadi republik. Nah, jadi Ikhwanul Muslimin pada saat itu juga aktif dalam menghidupkan iklim demokrasi di Mesir di era kepemimpinan Anwar Sadat dan Husni Mubarak, sehingga bisa kita asumsikan bahwa Ikhwanul Muslimin ini bisa memberikan peran yang sangat besar dalam perubahan sosial politik yang ada di negara Mesir. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang peran dan strategi Ikhwanul Muslim. Nah, jadi sejak berdirinya Ikhwanul Muslim pada tahun 1928, peta politik Mesir memasuki babak baru, di mana para kebijakan dan para pemimpin yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan dan pasang surut. Dengan adanya berkaitan para pemimpin yang berkuasa di Mesir, pada saat itu adanya interaksi dengan Ikhwanul Muslim. Nah, jadi interaksi Ikhwanul Muslim ini dengan pemerintahan Mesir terjadi dalam dua periode, yaitu periode pra-revolusi dan pasca revolusi. Nah, jadi yang pertama adanya periode pra-revolusi terjadi adanya pergulatan Ikhwanul Muslim dengan pemerintahan Mesir, sehingga diwarnai dengan adanya konspirasi, penindasan, dan juga kemudian disambut dengan demonstrasi dan persaingan berebut kekuasaan. Nah, kekuatan mereka yang mengakar sangat ditakuti oleh pemerintahan Ahmad Nasir Pasha, sehingga mereka berusaha menghalangi Ikhwanul Muslimin ini dalam persaingan pemilu dengan cara memalsukan hasil pemilu, dengan cara menghalangi para calon untuk memenangkan para aktivis dari kalangan Ikhwanul Muslimin ini sendiri. Yang keempat, saya akan menjelaskan poin sejarah politik luar negeri Mesir sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Nah, jadi ada pun sejarah politik luar negeri Mesir yang sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri berada di bawah kepemimpinan Mubarak. Kenapa? Karena Husni Mubarak terkenal sebagai pendukung penuh kebijakan politik Anwar Sadat, termasuk politik luar negeri, khususnya upaya Sadat untuk mengakhiri masa no recreation yang ditandai dengan perjanjian damai Camp David oleh Mesir, Amerika Serikat, dan juga Israel, yang mana Sadat perlahan mulai mengalihkan kerjasama dengan Uni Soviet dan lebih mengintensifkan hubungan kerjasama bersama Amerika Serikat melalui kebijakan liberalisasi ekonomi dan bantuan pertahanan dan keamanan. Meskipun mendapat penentang dari rakyat Mesir, seperti yang diketahui pada saat Uni Soviet dan Amerika Serikat merupakan aktor penting dalam konstelasi konflik di Timur Tengah, di mana Uni Soviet secara menyeluruh mendukung negara Arab, sementara Amerika Serikat akan melakukan apapun, bahkan bantuan dan gerakan militer untuk menjaga eksistensi Israel di kawasan tersebut.
Poin yang kelima, saya akan menjelaskan tentang dinamika politik Mesir pra-Arab Spring. Sama halnya dengan Tunisia, rezim yang berkuasa di Mesir pada umumnya mendapat dukungan dari militer dan didukung oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat yang sangat berkepentingan demi eksistensi kepemimpinan Mesir di bawah kendali militer. Dengan dominasi militer diharapkan dapat melanggengkan kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara barat, baik sosial, politik, ekonomi di Timur Tengah. Sejarah berkuasanya rezim militer di Mesir bermula pada tahun 1952 ketika Gamal Abdel Nasser berhasil mengambil alih kekuasaan dari Raja Farouk. Sejak saat itulah, peta kekuatan politik Mesir kerap dikuasai oleh kalangan militer. Dalam dinamika politik, Mesir bermunculan sejumlah gerakan politik yang menggunakan simbol-simbol dan agenda politik Islam. Salah satu gerakan yang kerap menyerukan penerapan hukum Islam di Mesir adalah Ikhwanul Muslim. Sejak didirikan pada tahun 1928, Ikhwanul Muslim ini berubah menjadi gerakan Islam terbesar di Mesir dengan basis pendukung kelas menengah perkotaan terdidik. Kuatnya Ikhwanul Muslim tidak lepas dari 5 prinsip yang menjadi landasan ideologi gerakan, seperti Al-Urubah, Washaniyah, Qaumiyah, dan Alamiyah. Poin yang keenam, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tren politik luar negeri Mesir di bawah pemerintahan kelompok Islam. Nah, jadi tren politik luar negeri Mesir di bawah pemerintahan kelompok Islam dibangun dengan sangat baik, di mana mereka membangun sebuah masjid megah, yakni Masjid Al-Azhar, dibangun di sana, istana kerajaan ada di jantung kota, dan dari sisi pertahanan, Jauhar membangun benteng tangguh yang melingkupi Kairo. Di beberapa bagian benteng itu ada gerbang dan berpelat besi. Lewat gerbang inilah warga setempat bisa berpergian ke Suriah dan Fustat. Selain masjid, mereka juga membangun musala. Berbeda dengan masjid yang di pusat kota, musala lebih banyak berlokasi di pinggir kota. Penguasa Mesir saat itu juga menyediakan lahan pemakaman untuk warga di bawah Fatimiyah. Pada saat itu, Kairo mencapai kejayaan sebagai pusat pemerintahan dinasti dan menoreh kegemilangan selama 200 tahun. Wilayah ini mencakup Afrika Utara, Sisilian, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Kairo pun tumbuh sebagai pusat perdagangan di kawasan Laut Tengah dan Samudra Hindia, sementara ibu kota Mesir sebelumnya adalah Fustat. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share agar channel ini bisa bermanfaat dan bisa membagikan video menarik lainnya. Saya Fathia Adini. Thanks for watching and see you.